Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all is fine and stay healthy. Well, in this video, our group, the group 5, will presentation about the environment or lingkungan pendidikan. Now just of time, let us to start our presentation. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar anak yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Dengan kata lain, lingkungan pendidikan merupakan latar tempat berlangsungnya pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat berupa orang-orang, benda-benda, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar pendidik yang bisa memberikan pengaruh terhadap perkembangannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di samping sebagai pengaruh dan dorongan, lingkungan pendidikan juga dapat menjadi arena yang memberikan kesempatan kepada potensi yang dimiliki oleh seorang anak untuk berkembang. Fungsi lingkungan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan mengajarkan tingkah laku umum serta menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya. Bagian 2 yaitu Tri Pusat Pendidikan. Tri Pusat Pendidikan terbagi atas 3. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil dalam tatanan kehidupan manusia. Keluarga adalah kelompok masyarakat paling tua dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Seperti halnya dengan eksistensi masyarakat, keluarga pun senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut terjadi antara lain dalam status dan kedudukan orang tua, status anggota dalam keluarga, pendidikan terhadap jumlah anak, pandangan tentang pendidikan bagi anak-anak, serta nilai-nilai dan pandangan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga di masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dalam kehidupan anak. Dalam lingkungan keluarga inilah, anak mulai belajar berbagai hal yang berdampak terhadap perkembangan intelek, sosial, dan sikap anak. Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga adalah tipe pelayanan orang tua. Pada dasarnya, keluarga mempunyai 5 fungsi pokok, yaitu fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi keamanan, fungsi sosial, dan fungsi agama. Proses pendidikan secara formal dilakukan melalui sistem persekolahan. Pada umumnya, dipandang sebagai proses terbuka, proses pendidikan secara formal ini bersifat terbuka sehingga dapat diketahui dan terlihat oleh siapapun, dan diorganisir secara baik, mulai dari pengaturan peserta didik sampai pada pengaturan kapan seseorang harus belajar dan apa yang harus dipelajari pada waktu tertentu, sampai pada pengaturan sistem penilaian sebagai bukti terjadinya perubahan pada diri individu sebagai akibat proses pendidikan. Pelaksanaan di sekolah merupakan aktivitas yang membutuhkan proses yang terorganisir dengan baik, secara sistematis, sistemik, terencana, dan terprogram. Dengan tingkat elastisitas yang tinggi, sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak lepas dari berbagai komponen, seperti guru, siswa, kurikulum, dan sarana-prasarana. Untuk terjadinya sebuah interaksi edukatif, semua komponen tersebut merupakan subsistem yang saling terkait, menguatkan dan saling mempengaruhi dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan. Tri Pusat Pendidikan yang ketiga yaitu masyarakat. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syarakah, yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berintegrasi, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang akan memudahkan individu di dalamnya untuk saling berintegrasi. Kesatuan di dalam masyarakat memiliki beberapa unsur seperti kategori sosial, golongan sosial, komunitas kelompok, dan
perkumpulan. Masyarakat sebagai terjemahan istilah society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab yaitu musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antar entitas-entitas. Nah, dari ketiga macam pengaruh lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, kiranya lingkungan masyarakatlah yang cukup sulit dirancang agar selalu memberikan pengaruh yang baik untuk perkembangan anak didik. Hubungan sekolah dengan tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan hanya dapat dibahas terpisah-pisah secara teoritis, namun realitanya secara simultan dan terpadu saling memberikan pengaruh timbal balik dan tidak dapat dipilah-pilah. Hubungan pengaruh timbal balik antara tingkat partisipasi masyarakat dengan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah menurut adanya jalinan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Jalinan hubungan yang dimaksud realisasinya bisa diwujudkan di dalam berbagai bentuk dan jalinan. Beberapa bentuk dan cara yang dikenal adalah open door politics atau pemberian kesempatan kepada orang tua murid berkunjung ke sekolah untuk membicarakan masalah khusus terhadap anaknya. Home visiting atau kunjungan sekolah ke rumah murid. Penggunaan resources person, kunjungan sekolah ke objek-objek tertentu di masyarakat. Temuan antara orang tua murid dan warga sekolah, serta pengadaan mengefektifkan fungsi Dewan Pendidikan dan komit sekolah. Wujud kerjasama antara sekolah dengan kelompok terorganisasi dapat berupa pemberian beasiswa, pembangunan gedung, dan pembelian fasilitas sekolah, peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pegawai sekolah, bantuan pengembangan pembelajaran.